sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Penyebabnya seperti infeksi rotavirus atau bakteri, efek samping obat, perubahan pola makan, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan minuman yang mengandung kafein. Macam-macam gangguan sistem pencernaan. 1. Diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entomobacilli. Ciri-ciri atau gejalanya seperti feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan ada darah pada feses. 2. Sembelit. Sembelit merupakan di mana feses bergerak secara lambat melalui kolon. Feses yang ada sangat banyak dan kering sehingga penderita mengalami kesulitan buang air besar. Ciri-ciri atau gejalanya seperti BAB kurang dari 3 kali seminggu, feses kering dan keras, sakit saat buang air besar, perut terasa kembung dan penuh, dan seolah susah untuk menuntaskan buang air besar. 3. MAH. MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Ciri-ciri atau gejalanya seperti nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada, mual saat atau setelah makan, perut kembung dan terasa penuh, mudah kenyang, nafsu makan menurun, naiknya asam lambung, dan penurunan berat badan. 4. Karies gigi atau gigi berlubang. Karies gigi disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam inilah yang secara perlahan-lahan dapat mengeluarkan email dan menimbulkan lubang. Apabila lubang tersebut telah mencapai pulpa, gigi akan terasa sakit. Ciri-ciri atau gejalanya seperti sakit gigi, gigi sensitif, nyeri ringan hingga tajam, lubang yang terlihat pada gigi, noda berwarna coklat, hitam atau putih pada permukaan gigi, dan nyeri saat Anda menggigit makanan. 5. GERD. Ditandai dengan naiknya asam dari lambung ke kerongkongan atau esofagus. Gangguan pencernaan ini terjadi karena longgar atau tidak menutup dengan baiknya katup antara esofagus dan lambung. Asam dari lambung yang naik ke esofagus bisa menyebabkan iritasi. Ciri-ciri atau gejalanya seperti sensasi panas di dada, mual, muntah, kesulitan menelan, dan batuk. 6. Irritable Bowel Syndrome atau IBS. IBS ini adalah gangguan pencernaan kronis pada usus besar. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi sejumlah faktor memengaruhi resiko seseorang untuk mengalaminya, seperti kontraksi otot usus, peradangan, infeksi berat, hingga perubahan bakteri di usus. Ciri-ciri atau gejalanya seperti nyeri atau kram perut, kembung, diare atau sembelit, adanya lendir pada feses. Gejala-gejala tersebut umumnya dipicu oleh konsumsi makanan tertentu, stres maupun perubahan hormon. 7. Tukak lambung. Gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Penyebabnya adalah infeksi bakteri H. pylori atau efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Ciri-ciri atau gejalanya seperti sakit perut bagian atas, kembung, mual, muntah, hilangnya nafsu makan, warna feses yang menghitam. 8. Penyakit divertikular.
penyakit ini termasuk divertikulosis atau terbentuknya kantong kecil di dinding usus besar, dan divertikulitis atau ketika kantong tersebut mengalami peradangan. Penyebab gangguan pencernaan ini masih belum diketahui secara pasti, namun diduga hal itu berkaitan dengan gen. Ciri-ciri atau gejalanya seperti nyeri di perut yang memburuk setelah makan atau saat bergerak, sembelit, diare atau keduanya, perut kembung atau perut terasa dipenuhi gas, dan tinja mengandung darah. 9. Intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana sistem pencernaan tidak dapat mencerna sejenis gula dalam susu atau laktosa. Kondisi ini lebih umum terjadi pada bayi yang lahir prematur dan orang dengan gangguan pada usus kecil. Ciri-ciri atau gejalanya seperti diare, mual, kram perut, dan kembung. Keluhan ini umumnya terjadi pada 30 menit setelah mengkonsumsi susu. 10. Ambeien. Ambeien adalah peradangan pada pembuluh darah di akhir saluran cerna atau area anus. Kondisi ini juga disebut wasir atau hemoroid. Penyebab gangguan sistem pencernaan meliputi sembelit kronis, diare, kebiasaan mengejan terlalu keras saat BAB, dan kurangnya serat dalam menu makan harian. Ciri-ciri atau gejalanya seperti ambeien keluar dari dubur, nyeri di area bokong terutama lubang anus, frekuensi BAB berdarah yang meningkat, selalu sakit setiap kali BAB, tidak bisa atau tidak nyaman saat duduk. Teknologi sistem peredaran darah. Elektrokardiograf atau ECG. ECG adalah penemuan pertama teknologi dari sistem peredaran darah manusia. Yang digunakan dalam dunia klinis ini adalah elektrokardiograf atau ECG. ECG memiliki fungsi guna untuk mengetahui struktural dari sistem peredaran darah manusia dan mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah di dalam aliran pembuluh darah, arah aliran darah dalam tubuh. Angioplasti. Penemuan yang kedua akan adanya teknologi dari sebuah sistem peredaran darah manusia yang digunakan dalam dunia kesehatan adalah angioplasti. Bila mana Anda mengalami masalah atau gangguan iskemia yang disebabkan oleh penyempitan maupun tersumbatnya aliran peredaran darah karena tertimbun banyaknya lemak maupun zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka Anda dapat memilih menggunakan metode penyembuhan dengan memanfaatkan salah satu dari penemuan teknologi sistem peredaran darah manusia, yaitu angioplasti. Transplantasi jantung merupakan salah satu tindakan medis yang perlu diambil apabila seseorang mengalami kerusakan pada bagian jantung. Caranya adalah dengan mencari seseorang yang mau mendonorkan jantung miliknya pada seseorang yang akan melakukan transplantasi jantung tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua jenis jantung akan sama dengan penerima donor jantung tersebut. Oleh sebab itu, sebelum mendonorkan jantung, maka cek terlebih dahulu apakah jantung pendonor akan sama dengan jantung penerima donor jantung tersebut. Terapi gen menjadi salah satu pengobatan klinis yang mengatasi masalah pada sistem peredaran darah manusia. Dengan bantuan teknologi tertentu, maka segala masalah tentang medis, terutama masalah pada peredaran darah manusia ini akan dapat disembuhkan. Dengan adanya kemajuan dari teknologi sistem peredaran darah manusia ini pun menjadikan salah satu metode klinis untuk menyembuhkan beragam jenis penyakit dalam aliran darah manusia. Operasi bypass jantung merupakan operasi yang biasanya dilakukan ke penderita penyumbatan pembuluh darah dan penderita penyakit jantung koroner. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Scanning radioaktif
yaitu pemindaian sistem peredaran darah dengan menggunakan bahan radioaktif. Langkah memilih tindakan scanning radioaktif yang menjadi salah satu penemuan teknologi sistem peredaran darah manusia ini sangat tepat apabila seorang pasien mengalami masalah yang cukup serius pada bagian sistem peredaran darah terbuka yang terfokus pada bagian jantung. Dengan melakukan tindakan scanning radioaktif ini, maka dokter ahli dapat mengetahui tentang adanya gangguan-gangguan yang mungkin dialami oleh pasien, terutama pada bagian jantung. Langkah pertama yang diambil oleh dokter adalah dengan menyuntikkan cairan radioaktif ke dalam tubuh pasien, dan kemudian dokter akan menganalisis dari reaksi pasien yang telah disuntik cairan radioaktif. Pacemaker. Pacemaker adalah perangkat medis yang secara elektrik dapat menstimulasi otot jantung untuk berkontraksi guna menghasilkan detak jantung. Dokter spesialis jantung menempatkan perangkat yang kecil dan ringan ini di dalam dada bagian atas lewat prosedur bedah atau melalui pembuluh darah tanpa bedah, tergantung jenisnya. Itu saja video pembelajaran dari kami. Terima kasih telah menonton.